salam rahayu, bahagia dan sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang sahabat-sahabatku di akun channel saya Angels Light. Terima kasih banyak yang sudah subscribe, like, dan komen channel saya ya. Baik, kali ini saya akan membacakan general reading untuk mid-June 2022 untuk zodiak Virgo ya. Dan tolong be mindful, karena dari general reading, maka tolong diambil apa yang resonate dengan Anda dan tolong tinggalkan yang tidak resonate dengan kisah Anda. Saya akan men-shuffle terlebih dahulu untuk tarot cardnya ya. Baik, saya akan mempick up di sini sebanyak 7 energi untuk sahabatku Virgo di mid of June 2022. Oke. Oke, baik. Di kartu pertama kita ada Seven of Air ya. Seven of Air sama juga dengan Seven of Sword. Oke. Oke, di sini sebagian dari Anda ya kemungkinan tidak memperoleh hasil maksimal ya, karena masih ada yang perlu Anda selesaikan. Dan ini digambarkan juga dengan pedang yang tersisa. Ya, di sini yang perlu Anda lakukan yaitu Anda perlu mengevaluasi tindakan Anda agar usaha Anda menjadi lebih sempurna lagi, ya. Jadi di sini Anda harus bersikap lebih hati-hati, lebih waspada, dan tetap harus menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaan Anda ataupun lingkungan di usaha Anda. Oke. Di sini Anda perlu yaitu diplomasi ya, diplomasi yang cukup cerdik agar Anda bisa menemukan cara yang tepat bisa menyelesaikan usaha Anda. Dan di sini Anda juga perlu mematangkan strategi Anda, ya. Anda juga perlu memanfaatkan situasi dan kondisi sehingga bisa mendapatkan hasil yang memuaskan, ya, di Seven of Air. Jadi di sini Anda harus lebih bisa beradaptasi, ya, lebih bisa membuat dan merencanakan strategi yang lebih matang, yang lebih jitu, sehingga bisa mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Oke. Baik, di sini kita yang kedua ya, kartu tarot yang kedua ada Five of Fire, sama juga dengan Five of Wands ya. Oke, di kartu ini menjelaskan tentang suatu keadaan yang tidak pasti dan tidak terpenuhinya suatu keseimbangan dalam mengelola pekerjaan. Kemungkinan di sini adanya suatu competition atau persaingan ataupun ketidakkompakan dalam menentukan arah ya. Mungkin di sini ketika Anda dalam suatu pekerjaan, Anda dengan partner Anda atau Anda dengan teman kerja Anda, atau bisa juga ini berhubungan dengan anggota keluarga Anda di mana tidak menemukan satu kesatuan atau penyelesaian yang sama. Oke, jadi di sini Anda perlu berjuang untuk bisa mencapai apa yang Anda inginkan. Di sini Anda perlu berjuang, ya. Anda butuh keberanian dan juga butuh kesabaran. Dan yang lebih penting lagi, di sini juga Angel dan Spirit Guide menyarankan agar Anda bisa mengubah sikap dan perilaku untuk bisa mengatur strategi yang lebih baik lagi. Jadi Anda tidak boleh membiarkan perasaan ego yang menguasai keadaan. Oke. Oke, baik, di kartu yang ketiga kita ada Two of Fire ya, sama juga dengan Two of Wands. Baik, di sini Anda memiliki keyakinan yang sangat kuat ya bahwa apa yang selama ini menjadi rencana dan usaha Anda mulai berkembang dengan pasti. Ya, Anda tidak perlu lagi meragukan kemampuan Anda. Anda memiliki suatu kebebasan untuk bisa melakukan inovasi, daya kreasi, dan juga improvisasi yang sangat kuat di sini ya. Sehingga di sini Anda bisa mencapai kemandirian finansial pastinya ya. Dan di sini disarankan juga ya agar Anda tidak membiarkan diri Anda untuk bergantung kepada orang lain, terutama ketika Anda menghadapi suatu persoalan hidup atau konflik ya. Di sini Anda harus mengikuti naluri Anda, intuisi Anda agar bisa menyikapi persoalan yang Anda hadapi sebaik mungkin. Ya, jangan Anda biarkan orang lain menghambat sikap dan perilaku Anda. Dan jangan pula di sini Anda terhanyut ke dalam hal-hal yang bertentangan dengan keinginan Anda. Jadi Anda fokus apa yang menjadi tujuan hidup Anda, apa yang menjadi impian Anda. Ya, jangan Anda mudah terdistrak oleh opini orang lain, oleh pendapat orang lain. Jadi Anda harus memiliki suatu prinsip yang penuh dengan nilai-nilai keteguhan, bisa mempertahankan apa yang Anda yakini, ya. Tapi dengan catatan sepanjang itu adalah hal yang
sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan, kejujuran, kebenaran, dan keadilan pastinya, ya. Oke. Baik, di kartu yang berikutnya, ya, di sini ada High Priestess. Oke, High Priestess ini berarti Anda disarankan untuk bisa mendengarkan inner wisdom, ya. Inner wisdom adalah kebijaksanaan yang berasal dari dalam diri sendiri. Oke, di sini sebagian dari Anda disarankan agar mampu mengendalikan diri dari sesuatu yang menggelora dalam pikiran dan perasaan hingga bisa mencapai kebijaksanaan dalam bersikap. Ya, di sini Anda disarankan agar bisa lebih meningkatkan lagi kesabaran Anda, ya, penantian untuk waktu yang tepat, dan bisa meningkatkan intuisi Anda sehingga bisa mengalahkan pikiran logis. Tapi di sini antara intuisi dan pikiran logis harus berjalan dengan balance, dengan seimbang, ya. Oke, jadi di sini angel dan juga spirit guide menyarankan Anda untuk bisa mengambil waktu, ya, agar bisa melihat permasalahan seobjektif dan sejernih mungkin. Anda harus bisa bersikap bijaksana dan arif, ya. Jadi kalau tidak bersikap bijaksana, maka bisa membawa sebuah kekacauan, sebuah kekeosan dalam hidup Anda. Jadi Anda tidak boleh emosional, Anda tetap harus bersikap tenang dan yakinkan diri Anda bahwa ada sesuatu atau ada hal-hal yang mungkin Anda tidak bisa kendalikan, Anda tidak bisa kontrol. Anda harus rilis, Anda harus serahkan kepada Tuhan, kepada alam semesta, dan Anda mengerjakan apa yang menjadi bagian Anda, ya, apa yang menjadi part Anda, ya, di High Priestess. Oke. Baik, di kartu berikutnya ini luar biasa, ya, ada energi 8 of fire, ya, sama juga dengan 8 of wands, ya, 8 tongkat. Oke, jadi di sini sebagian dari Anda mengalami suatu progres, ya, mengalami suatu progres dan proses pergerakan yang lebih cepat. Oke, di sini Anda harus mewaspadai juga bahwa proses ini membawa pengharapan, ya. Apakah proses ini membawa pengharapan atau justru mencelakakan Anda? Di sini Anda diuji kesabaran untuk bisa melihat makna di balik keputusan Anda. Anda juga harus percaya dan yakin pada keputusan yang Anda pilih, ya, karena keberhasilan dan harapan sudah ada di depan mata, sehingga Anda harus benar-benar yakin akan jalan yang Anda pilih, ya. Tapi yang di sini harus diwaspadai bahwa jangan mengambil keputusan secara terburu-buru, ya, agar Anda tidak menyesal di kemudian hari. Anda harus benar-benar menimbang risikonya apa, ya, kira-kira apa nih plus minusnya. Anda harus bisa menganalisa secara mendalam agar tindakan atau action yang Anda lakukan, ya, dengan begitu cepat ini tidak membuat kerugian kepada diri Anda, tapi malah membuat masa depan Anda menjadi terjamin dan menjadi lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Oke. Oke, di kartu berikutnya kita ada Page of Air, ya. Page of Air ini sama, ya, dengan Page of Sword. Baik, di sini mempresentasikan, ya, bahwa sebagian dari Anda, ya, sahabatku Virgo, Anda memiliki kecerdasan dan juga kejujuran, ya. Anda bisa beradaptasi dengan lingkungan, dan Anda pun di sini memiliki ketajaman berpikir sehingga Anda bisa mengambil keputusan dengan cepat dan bijaksana. Ya, tapi kadang-kadang di keadaan tertentu, ya, di sini Anda tidak mempunyai sikap yang tegas pada sesuatu yang akan Anda lakukan. Oke, di sini ibaratnya emosi Anda masih terkadang suka labil, ibarat seperti anak muda yang penuh dengan gejolak, ya. Jadi Anda di sini masih membutuhkan petunjuk, saran, dan nasihat dari orang sekitar terhadap keputusan yang akan Anda ambil, ya. Jadi Anda di sini disarankan oleh Angel Spirit Guide untuk bisa mendengarkan saran dari seseorang yang Anda percaya. Oke. Anda juga harus mengevaluasi setiap langkah-langkah yang akan Anda tempuh. Dan Anda di sini juga perlu melakukan mawas diri, ya, sikap yang penuh dengan kewaspadaan sebelum mengambil keputusan, misalnya contoh menandatangani kontrak atau suatu perjanjian, atau misalnya mawas diri atau berhati-hati sebelum Anda menjalin relasi atau deal dalam suatu tender atau project, ya, dan juga bisa dalam hal merencanakan pekerjaan, ya. Jadi Anda harus memastikan bahwa semuanya telah Anda observe dengan sangat baik, ya. Anda harus benar-benar memeriksa dengan seksama. Anda harus
mencari juga suatu data tidak hanya dari satu sumber, tapi bisa dari 2 atau 3 atau bahkan 5 sumber ya yang terpercaya pastinya. Dan kemudian Anda lakukan tindakan yang konkret ya. Sesudah Anda menganalisa, Anda menginvestigate, dan Anda menyimpulkan, Anda bisa memilih dan mengambil keputusan yang tepat. Oke, jadi harus benar-benar hati-hati dan seksama sebelum melakukan tindakan yang nyata ya. Baik, di kartu berikutnya kita ada Seven of Earth ya. Seven of Earth sama juga dengan Seven of Pentacle. Oke, di sini sebagian dari Anda memiliki good business sense ya, memiliki naluri bisnis yang sangat baik ya. Di sini Anda menanam benih-benih untuk usaha Anda, pekerjaan Anda ya. Dan ini akan tumbuh secara abundantly, tumbuh dengan berlimpah ya. Dan akan berhasil dan akan sukses hasil yang akan Anda peroleh. Oke. Selain itu di sini disarankan oleh angel dan spirit guide, bahwa Anda juga perlu melakukan suatu introspeksi diri untuk bisa meyakini pilihan Anda. Anda tidak perlu ragu untuk memulai pilihan Anda ya, karena posisi saat ini memang Anda perlu benahi. Jadi di sini kesuksesan dan harapan adalah obsesi yang Anda rasakan saat ini, dan Anda perlu menguatkan obsesi tersebut ya. Anda perlu menguatkan afirmasi positif bahwa apa yang Anda tanam ya, benih-benih yang Anda tanam saat ini, misalnya contoh Anda dalam merintis usaha yang baru, Anda misalnya baru membuka atau menjalankan usaha yang baru, atau mungkin Anda baru join di project yang totally new buat Anda harus benar-benar all out, harus benar-benar maksimal untuk mengeluarkan kemampuan Anda, skill Anda, daya pikir Anda, daya kreativitas Anda. Jadi harus benar-benar all out ya, harus benar-benar totalitas, karena di sini kesuksesan Anda sudah berada di ambang, sudah berada di depan mata. Jadi Anda harus meraihnya dan Anda harus yakin akan pilihan ini. Di Seven of Earth ya. Sahabatku Virgo, saya lanjutkan ya dengan pembacaan kartu Oracle. Saya akan mempick up di sini untuk sahabatku Virgo sebanyak 2 energi. 1, one more card. 2. Baik, di Oracle yang berikutnya. Saya juga akan mengambil sebanyak 2 energi ya untuk sahabatku Virgo di mid of June 2022. Oracle yang berikutnya. Juga saya akan ambil sebanyak 2 energi untuk sahabatku Virgo. Saya akan ambil 1 Oracle lagi ya. Untuk sahabatku Virgo sebanyak 2 Oracle di sini. Di kartu Oracle yang pertama kita ada Infinite Potential ya. Jadi di sini Anda, sahabatku Virgo, memiliki potensi yang tidak terbatas. Anda mempunyai talenta, mempunyai bakat yang dianugerahi oleh Tuhan Sang Maha Pencipta untuk diri Anda. Jadi Anda harus bisa mengembangkan talenta tersebut, potensial tersebut yang ada dalam diri Anda. Anda harus bisa memanfaatkan agar bisa berguna untuk diri Anda dan juga orang-orang di sekitar Anda, bahkan halayak ramai. Infinite potential. Anda memiliki potensi yang tidak terbatas. Baik, di sini ada opportunity, kesempatan. Akan datang suatu kesempatan ya untuk diri Anda ya.
Di sini Anda juga harus bisa yakin terhadap kemampuan Anda, harus percaya diri, dan Anda harus ambil kesempatan tersebut, ya. Dan sebelumnya Anda juga harus memikir-pikir terlebih dahulu apakah itu pas dan cocok untuk diri Anda jika Anda lakukan, dan jika Anda menerima kesempatan tersebut, ya. Bisa pekerjaan yang baru, atau bisa mungkin penempatan di luar kota atau di luar negeri, ya. Apakah Anda pikir-pikir dulu, apakah saya kira-kira bagaimana ya plus minusnya, bagaimana kelebihan kekurangannya seperti apa. Jadi Anda harus benar-benar memilah-milah dengan detail, dengan seksama, agar Anda tidak menyesal di kemudian hari, ya. Tapi di sini akan adanya satu kesempatan yang akan datang untuk Anda. Oke, berikutnya di sini ada speak your truth, ya. Anda di sini harus bisa dan harus berani untuk membicarakan, untuk berbicara tentang kebenaran yang Anda ketahui, ya. Speak your truth. Jadi Anda harus jujur terhadap diri sendiri, ya. Anda juga harus berani mengungkapkan fakta-fakta kebenaran yang Anda ketahui, ya. Karena hal tersebut adalah hal yang juga memperjuangkan kebenaran, keadilan. Oke, baik, di sini ada every storm must pass, ya. Setiap badai pasti akan berlalu. Begitu juga setiap ada hujan pasti ada pelangi. Setiap ada permasalahan pasti akan ada jalan keluarnya, ya. It's only the matter of time. Yang pasti harus banyak-banyak sabar, harus banyak-banyak melakukan persembahyangan, meditasi kepada Tuhan, memohon agar diberikan jawabannya, dimudahkan untuk mencari solusinya. Jadi Anda tidak boleh larut dalam permasalahan, Anda tidak boleh stuck dalam konflik yang Anda mungkin hadapi saat ini, tapi bagaimana caranya agar Anda bisa bangkit dan Anda harus fokus kepada solusi, ya, fokus kepada solusinya. Baik, berikutnya di sini ada autumn, ya. Release the old and rest. Ya, autumn itu musim gugur, ya. Jadi di sini Anda disarankan oleh angel dan juga spirit guide agar melepaskan hal-hal yang sudah lama, pola sistem atau keyakinan atau kepercayaan yang sudah berlangsung lama, dan Anda disarankan untuk beristirahat. Ya, mungkin di sini Anda memiliki suatu tingkat lelah secara mentally, physically, dan juga Anda mungkin merasakan bahwa pola keyakinan sistem yang lama sudah tidak bisa Anda ikuti lagi. Ketika Anda merasakan tidak nyaman, Anda merasakan tidak bahagia dan tidak merasakan kedamaian, Anda sangat berhak untuk melepaskan itu semua, ya. Anda berhak untuk melepaskan kemelekatan itu, maaf. Anda berhak untuk bisa melepaskan kemelekatan itu, dan Anda melakukan proses pemulihan, Anda melakukan proses resting, ya, beristirahat, agar Anda bisa mengembalikan lagi vibrasi positif Anda, mengembalikan lagi semangat juang Anda. Karena kehidupan ini tidak lain tidak bukan, yang bikin kita menjadi hidup di kehidupan ini adalah adanya semangat, daya juang yang tinggi, dan juga harapan, ya. Berikutnya, she wolf unless the wild within. Jadi di sini disarankan angel dan juga spirit guide bahwa Anda di sini harus bisa melepaskan hal-hal wild itu liar, ya. Maksudnya bukan liar juga sih. Anda harus bisa menunjukkan, mengekspresikan diri Anda yang sebenarnya, your truly self, ya. Jadi Anda harus bisa berhenti untuk menjadi orang lain, berhenti menjadi seseorang yang mungkin orang lain inginkan. Anda bisa berperan seperti layaknya misalnya yang dia inginkan, tapi sebenarnya Anda nggak seperti itu, gitu, ya. Jadi di sini Anda harus bisa menganalisis, ya. Menganalisis itu artinya bisa mengekspresikan, bisa membuka diri Anda yang sebenarnya, ya. Ketika Anda bisa menjadi diri Anda yang seutuhnya, yang sejati, maka Anda akan merasa lebih bahagia, Anda akan merasa lebih ringan dalam menjalani langkah-langkah di kehidupan ini, ya. Saya sangat yakin itu. Berikutnya di sini ada miracle, ancient wisdom. Di sini akan adanya suatu keajaiban, suatu mukjizat yang akan terjadi dalam hidup Anda, ya. Dan di sini akan adanya suatu kebijaksanaan, wisdom, suatu kebijaksanaan yang akan diberikan oleh leluhur Anda kepada Anda,
Ya, pada saat mungkin Anda bersembahyang atau Anda berdoa atau Anda bermeditasi atau berzikir ya dalam agama Islam, somehow itu akan ada jawaban yang akan muncul dari dalam jiwa Anda, dari dalam sukma Anda, batin Anda, hati Anda. Dan itu adalah ancient wisdom ya. Anda seperti kayak, oh oke, aku harus seperti ini, oh baik, saya harus seperti ini jalannya gitu. Jadi tingkatkan lagi koneksi Anda ya, connection Anda dengan hal-hal yang spiritual ya, hal-hal yang spiritual. Tingkatkan lagi hubungan Anda dan dekatkan lagi dengan Tuhan ya, dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta, dengan leluhur Anda. Oke. Ya misalkan Anda sembahyang let's say 1 kali sehari, ini bisa coba Anda sembahyang misalnya let's say 3 kali sehari, atau untuk agama Islam kan 5 kali sehari. Jadi gimana caranya agar Anda bisa dekat dengan Tuhan ya. Jadi Anda menganggap Tuhan sebagai orang tua ya. Jadi Anda dekat, dengan Anda memiliki connection yang dekat dengan Tuhan, dengan leluhur, saya yakin kemudahan ya, kelancaran apapun yang Anda hadapi, Anda akan bisa lebih dengan tenang menghadapi masalah Anda, dan dengan lebih sabar dalam menghadapi masalah Anda, dan somehow nanti itu akan selesai, somehow nanti akan ada penyelesaiannya ya. Dan Anda harus yakin, oke? Ya, yang terakhir di sini ada achievement, effortless intention ya. Jadi di sini untuk sahabatku Virgo luar biasa, di kartu terakhir oracle di sini ada achievement, pencapaian yang akan Anda capai sebentar lagi ya. Di sini Anda berusaha dengan sangat keras, Anda bekerja keras, bekerja cerdas, dan adanya suatu intention, adanya suatu tujuan yang jelas, yang sangat clear dalam pikiran Anda. Ya, di sini Anda melakukan suatu tindakan nyata, suatu effort yang luar biasa sehingga Anda mencapai kesuksesan, mencapai tujuan Anda. Untuk sahabatku Virgo, ya. Jadi ini adalah suatu perubahan yang sangat drastis yang akan terjadi dengan cepat. Oke, baik sahabatku Virgo, sekian untuk bacaan oracle card dan juga tarot card ya. Dan selanjutnya saya lanjutkan, di sini ada book and answer seperti biasa. Tolong disiapkan 1 pertanyaan saja dari sahabatku Virgo, dan tentunya tidak akan resonate ya dengan semua sahabatku Virgo di seluruh dunia. Jadi tolong diambil yang resonate saja, oke. Leave behind old solution. Ya, jawaban di sini leave behind old solution. Jadi Anda disarankan untuk bisa meninggalkan solusi-solusi yang kuno, solusi-solusi yang lama. Ya, Anda harus bisa berinovasi untuk menemukan solusi yang terbaru, solusi yang lebih bisa menguntungkan Anda, yang bisa solusi yang terbaik untuk Anda. Ya, jadi leave behind old solution. Ya, this is for your own goodness. Tinggalkan di belakang solusi-solusi yang kuno, yang jadul, yang lama ya. Jadi cari solusi-solusi yang lebih up to date ya, kayak seperti itu. Baik sahabatku Virgo, sekian untuk pembacaan general reading untuk mid of June 2022. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu Anda semuanya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Dan sekali lagi tolong bijaksana, please be mindful, tolong diterima dan tolong bijaksana karena ini adalah general reading ya. Jadi please be mindful agar Anda meninggalkan yang tidak resonate dengan Anda dan Anda hanya menerima yang resonate dengan kisah Anda. Terima kasih atas waktunya yang sudah menonton video saya sampai selesai. Salam bahagia, rahayu, dan sejahtera untuk kita semuanya. Tetap semangat ya. Terima kasih.